Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran Seruya di mana saja berada. Saya Hairul Badaru hadir kembali melalui program podcast Seruya TV Quran Seruya. Nah, kali ini kami kedatangan eh, narasumber yang cukup istimewa, apalagi saat ini jelang peringatan HUT TNI yang ke-80. Banyak hal yang akan kita urai bersama dengan narasumber kita, tetapi saya perkenalkan dulu. Narasumber kita adalah Bapak Letkol Infanteri Windra Sukma Prihantoro SOS dan DIM 1403 Palopo. Nah, kita sapa saja. Ya, bagaimana Pak? Selamat siang Bang Herul. Ya, ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Kami berterima kasih Pak Dandim. Saya panggil Pak Dandim saja. Siap. Karena di tengah kesibukan tak ini masih sempat hadir di redaksi Koran Seruya TV. Terima kasih Bang Herul atas undangannya, suatu kehormatan buat kami untuk dapat hadir di podcast Abang ini. Iya. Nah, apa kesibukan tak saat ini Pak Dandim jelang HUT TNI yang ke-80? Ya, sesuai dengan instruksi dari pimpinan kami, jadi jelang HUT TNI yang ke-80 kita tentunya ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan. Iya. Nanti diakhiri puncak peringatannya pada tanggal 5 Oktober, itu upacara. Jelang upacara tersebut kita ada beberapa kegiatan yang sifatnya adalah untuk mendekatkan diri lagi kita, institusi TNI kepada masyarakat. Jadi beberapa hari lalu kita sudah melaksanakan kegiatan seperti contohnya ada bakti sosial, kemudian karya bakti. Bakti sosial itu sendiri pun kita bagi-bagi lagi, Bang. Jadi ada kita bekerjasama dengan PMI Kota Palopo, kita ada donor darah, kemudian bekerjasama dengan Basnas Kota Palopo, kita ada hitan masal, Bang. Cukup antusias masyarakat, Bang. Kemudian kita juga ada penyerahan santunan kepada Yayasan Panti Asuhan. Kemarin kita ada beberapa Yayasan Panti Asuhan yang kita datangi, Bang, langsung ke TKP, kita bersilaturahmi kepada pengurus yayasan, kemudian dengan anak-anak dan sebagainya. Ya, cukup membahagiakan bagi kami, Bang. Kita dapat langsung hadir di tengah-tengah masyarakat. Artinya Pak Dandim HUT TNI yang ke-80 ini manfaatnya dirasakan langsung masyarakat ya? Betul, betul. Pada lebih banyak kegiatan sosial kemasyarakatan. Tetapi nanti kita akan urai tentang HUT TNI. Ada hal yang menarik yang akan menjadi pokok bahasan kita pada podcast kali ini. Nah, saat ini kan TNI Pak Dandim lagi penerimaan prajurit ya. Betul, Bang. Ya. Mulai bulan ini September. Mulai bulan ini, Bang. Iya. Ada tahap-tahap seleksi mulai awal. Nah, ini kan Kodim 1403 Palopo ini kan mewilayahi 4 kabupaten kota. Nah, apakah juga dalam proses rekrutmen TNI ini terlibat Kodim? Kan biasanya kan Kodam atau apa? Apakah Kodim juga terlibat dalam proses penerimaan ini? Ya, baik, terima kasih, Bang. Sebelumnya saya mungkin menjelaskan nih, Bang, kepada teman-teman atau highlight masyarakat di luar sana. Jadi kebetulan wilayah Kodim 1403 Palopo ini kan 1 kota 3 kabupaten. Iya, 1 kota 3. Jadi di era saat ini yang serba keterbukaan informasi, TNI pun adaptif, Bang. Jadi penerimaan itu kita online, daftar online, masyarakat atau adik-adik ini yang mau mendaftar tinggal klik ke website yang sudah disebarkan, tinggal daftar online dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan, Bang, di daerah-daerah seperti wilayah kami ini masih ada wilayah yang mungkin jauh dari informasi, Bang. Misalnya jaringan internet. Jaringan internetnya tidak ada, Bang. Kemudian mungkin adik-adik ini tinggal di kampung sana dan sebagainya. Jadi fungsi Kodim untuk memverifikasi ulang secara manual. Artinya bisa mendatangi Kodim. Bisa ada mendatangi Kodim, Bang. Nanti kita bantu persyaratan apa saja, kemudian apa yang masih kurang sebagainya kita akan support lah, Bang. Nanti akan kita asistensi adik-adik kita itu, Bang. Nah, bagi adik-adik kita yang ada di Lu Raya, Kota Palopo, Kabupaten Lu Timur, dan Lu Utara yang mau daftar, silakan ke Kodim 1403. Betul, Bang. Kami terbuka 24 jam, silakan. Nah, ini kan penerimaan tahun ini agak-agak menarik Pak Dandim, karena ada revisi Undang-Undang TNI nomor 34 2024 ya kalau tidak salah.
Itu ada perubahan-perubahan syarat, terutama pada tinggi badan dan usia. Atau bagaimana bisa Pak dan dijelaskan supaya adik-adik kita yang mau mendaftar ini memahami perubahan syarat-syarat ini. Betul Bang, di revisi Undang-Undang TNI yang terbaru Bang, salah satunya mengatur tentang batas usia pensiun Bang. Iya. Khusus untuk Bintara dan Tamtama, yang semula di undang-undang yang lama itu pensiunnya di usia 53, Iya. saat ini udah di usia 55 Bang. 55. Oleh karena itu pendaftaran pun dari pimpinan kami membuat kebijakan bahwa batas maksimal untuk yang ingin mengikuti seleksi calon Tamtama atau kami biasa sebut Cata dan calon Bintara atau Caba itu usia maksimal adalah 24. 24. Kalau sebelumnya kan 22. 22 Bang. 22. Jadi tambah lagi 2 tahun gitu. Jadi membuka peluang lebih besar lagi Bang, karena di umur-umur 24 saya rasa masih adik-adik itu masih semangatnya masih tinggi Bang. Ya kita kan namanya mendaftar itu kembali lagi kepada garis tangan Bang ya. Garis tangan, ya, jadi benar. Ada yang mungkin lulus SMA sekali daftar langsung lulus. Ada yang biasa sampai ada yang 3-4 kali Bang daftar Tamtama nggak lulus, ternyata daftar Bintara lulus. Kan garis tangannya seperti itu Bang. Jadi institusi membuka peluang lagi lebih besar Bang. Jadi adik-adik yang mungkin mendaftar sekali mungkin belum beruntung, masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya Bang. Jadi jangan cepat putus asa Bang. Itu dari sisi umur. Dari sisi umur Bang. Kemudian dari sisi yang lainnya Bang, itu ada kita kebijakan tentang pengurangan tinggi badan Bang. Itu khusus untuk yang seleksi calon Tamtama Bang. Ya, Tamtama. Tadinya tinggi badan itu minimal 163 cm. Iya. Sekarang menjadi 158 cm Bang. Nah ini kan kemarin banyak adik-adik kita yang ikut seleksi ini biasanya jatuh di tinggi badan karena mungkin tidak memenuhi 163. Nah ini kan dengan perubahan syarat ini membuka peluang lebih besar. Betul, sangat membuka peluang sekali karena kalau kita berbicara tinggi badan, memang itu kan faktor genetik yang paling utama. Jadi jangan sampai adik-adik ini kalah, kalau kata istilahnya orang dulu kalah sebelum bertempur Bang. Kan gitu Bang. Iya benar. Jadi belum dites jasmaninya, belum dites akademiknya, psikologi dan sebagainya, sudah jatuh di tinggi badan Bang. Kami sampaikan kepada adik-adik jangan sampai itu menjadi hambatan. Karena saya yakin adik-adik di luar sana banyak yang potensial sekali Bang. Mungkin fisiknya dia walaupun tinggi badannya tidak tinggi Bang, hanya 160 dan sebagainya, tapi dia fisiknya kuat, bagus, kemudian akademiknya pintar di sekolahnya Bang dan sebagainya. Itu yang potensi-potensi itu yang mau kita ambil gitu Bang. Dengan perubahan syarat ini tentunya pendaftar pasti diperkirakan jauh lebih banyak ketimbang sebelum-sebelumnya. Betul Bang, betul. Nah, revisi Undang-Undang TNI ini juga apakah merubah banyak syarat? Karena kan ada beberapa syarat, sepakat katanya gigi juga tidak boleh bertato atau apa. Ya. Kalau syarat lain kurang lebih hampir sama Bang. Jadi namanya kita mendaftar tentara nih Bang ya. Jadi memang ada beberapa persyaratan yang memang harus dipenuhi Bang. Yang pertama tentu saja kesehatan. Dia ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Bang. Jelas itu Bang, masuk tentara itu harus mutlak itu Bang, harus sehat dia Bang. Sehat jasmani dan rohani Bang. Jadi di kesehatan itu pun ada secara jasmaninya dia sehat secara jasmani Bang. Dia mungkin pemeriksaan THT, jantung dan sebagainya. Ada juga pemeriksaan kesehatan jiwa Bang. Seperti itu. Iya, wajib ada Bang. Jadi kita ada persoalan yang kita berikan nanti adik-adik yang itu seleksi nanti akan menjawab persoalan itu, bisa terlihat nanti kesehatan jiwanya itu bagaimana. Nah, itu yang disampaikan saya tadi, sehat jasmani dan rohani. Nah, ini kan sudah berjalan proses rekrutmen. Nah, sejauh ini apakah sudah ada yang memasukkan berkas untuk verifikasi, dibantu verifikasi di Kodim? Sudah Bang, sudah ada beberapa yang masuk di data kami Bang. Sementara masih Pasipers kami, perwira seksi personalia Kodim masih mendata lagi dan sebagainya. Tentunya selain itu juga kita juga proaktif Bang. Jadi kami sudah perintahkan kepada para Danramil dan para Babinsa agar aktif lagi ke masyarakat, sampaikan informasi ini
dan sampai informasi tidak sampai kepada masyarakat, Iya. Bang. Makanya Babinsa harus aktif datang ke desa-desa dan sebagainya, ke sekolah-sekolah, Bang. Mm-mm. Promosikan bahwa bagi yang berminat silakan nanti Mm-mm. dijembatani, Bang, di apa namanya, Iya. dibantu oleh para teman-teman Babinsa nanti. Mm-mm. Diarahkan, Ja- kamu yang dipersiapkan apa saja persyaratannya. Jadi Mm-mm. pada saat validasi ulang ke Kodim itu mereka sudah siap dengan Siap. Artinya tinggal betul, dibantu. Bang. Ah. Itu sudah masif lah, Bang. Mm-mm. Jadi kami tiap-tiap program sudah kami pasang spanduk atau Iya. banner, Bang, Mm-mm. tentang penerimaan ini dan sebagainya. Jadi adik-adik ini tinggal baca bannernya, Bang. Mm-mm. Kalaupun tidak jelas tinggal ngomong Iya. ke Bapak Babinsa, tinggal sampaikan, Pak, saya mau daftar tentara. Nanti Iya. diarahkan oleh Kan beliau. di setiap lingkungan itu kan ada Babinsa. Betul, Bang. Artinya untuk sosialisasi ini jauh lebih gampang, Betul, lebih Bang, cepat. siap, betul. Jadi Iya. daripada kita mensosialisasikan lewat mungkin medsos penting, Bang, medsos, Iya. tapi menyesuaikan dengan karakteristik wilayah. Iya. Kebetulan di wilayah kami ini di antara 4 wilayah kabupaten kota ini ya, kalau Kota Polpo saya kira sudah tidak ada masalah, Iya. Bang, ya. Yang jauh-jauh. Yang jauh-jauh, Bang, kayak seperti Kabupaten Luwu, Iya. Kabupaten Lutra, memang Babinsa ini harus aktif, dia datang ke desa-desa, datang ke sekolah-sekolah, berkoordinasi dengan mungkin kepala sekolah dan guru-guru, ya meminta waktu untuk kita promosi. Iya. Ini mau ada penerimaan nih, silakan yang berminat mungkin bisa disampaikan ke kepala sekolah, nanti kepala sekolah nyampaikan kepada Babinsa. Itu teknis di lapangan lah seperti Iya. itu, Bang. Nah, ini kan biasanya Pak Dandim ini dalam proses penerimaan itu kan kadang informasi itu kadang tidak nyambung ke masyarakat. Betul, ada juga Bang. cerita-cerita miring. Betul. Setiap penerimaan bilang, nggak usah lah kok ikut seleksi. Kita kan keluarga yang tidak mampu karena biasanya bayar. Nah, apakah memang pendapat-pendapat miring ini masih berlaku pada era seperti ini? Nah, kan kita melihat juga bahwa TNI sudah transparan sekali. Siap. Nah, bagaimana Pak Dandim menyikapi cerita-cerita miring ini bahwa masuk TNI harus bayar? Siap. Dari pimpinan kami, Bang, pimpinan TNI AD sudah sangat tegas, Bang. Kemudian di level yang di bawahnya lagi, dalam hal ini di Kodam 14 Hasanuddin, Bang, dalam hal ini Bapak Pangdam sudah setiap kali penerimaan selalu menyampaikan terus kepada anggota TNI yang ada di wilayah Kodam 14 Hasanuddin bahwa jangan ada yang coba-coba bermain, kalau kami istilahnya waving. Bermain seleksi. Iya. Gitu. Jangan coba-coba dan sebagainya. Ya memang lulus, nyatakan lulus, yang tidak, nyatakan tidak. Iya. Jadi makanya tegas sekali, Bang, itu apa namanya, ada semacam peringatan. Iya. Ada semacam apa namanya, bukan himbauan lagi, Bang, perintah. Tegas ini. Tegas, Bang. Bapak Pangdam tegas sekali, Bang. Iya. Jadi apabila ada yang mungkin indikasi saja, Bang, ada indikasi laporan bahwa si A, oknum anggota si B ini bermain, Bang, itu akan ditindaklanjuti, Bang. Yeah. Makanya kita akan buat apa namanya, nomor pengaduan, Bang. Ada nomor pengaduan. Ada, Bang, pengaduan. Berarti memang bagi masyarakat yang ada oknum bisa mengadu. Bisa mengadu, Bang. Kita buat banner juga, Bang, di masing-masing koramil itu, nomor pengaduan. Ya, jadi bagi masyarakat yang mungkin merasa seleksi ini tidak transparan, bisa langsung mengadu di nomor tersebut, Bang. Langsung sebutin nomornya aja, Bang. Bisa. Nanti juga kita akan Bang. Taruh. Nanti ada nomornya itu, nomor pengaduannya 0813, Bang. Kemudian 10574. Jadi saya ulangi lagi, 0813 10574. Apapun yang dirasakan masyarakat langsung, Bang. Itu pokoknya dari Pak Pangdam sangat tegas sekali. Ada yang coba-coba dan sebagainya. Ini belum terbukti, hanya baru indikasi saja. Akan ditindaklanjuti, Bang. Iya, Bang. Ditindaklanjuti, kita akan kita akan lanjutkan proses penyelidikan lebih lanjut lagi. Tapi kan biasanya begini, TNI secara internal sudah tegas. Nah, biasanya ada juga yang mencoba-coba dari luar, dari ya katakanlah bukan orang TNI, atau mungkin ada oknum yang merasa dekat dengan Pak Dandim misalnya. Saya bisa bantu kok untuk formulus ini. Nah, kira-kira ada enggak sarannya Pak Dandim ketika ada keluarga kita yang ikut seleksi dan ada oknum-oknum seperti itu, bagaimana menyikapi? Ya, kami sudah juga sampaikan kepada para Babinsa agar mengedukasi kepada masyarakat. Jadi apabila ada orang-orang mungkin yang mengatakan bahwa saya dekat dengan Bapak A, Bapak B dan sebagainya, ya kita pun di zaman serba terbuka sekarang, Bang, itu harus semua terverifikasi, Bang.
langsung saja disampaikan ke Babinsa terdekat. Pak Babinsa, ini saya ditawarin nama orang nih. Nah, ini biar Pak Babinsa yang akan mungkin memverifikasi apa benar apa tidak. Jadi memang hal seperti ini memang harus proaktif Bang di kedua belah pihak Bang. Di pihak dari masyarakat pun harus aktif, dari pihak kami pun aktif Bang mencari nih Bang. Jangan sampai ada mohon maaf Bang atau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu ya kita harus menjalankan perintah dari Bapak Pangdam 14 Hasanuddin Bang. Tidak ada jangan coba-coba, berpikir pun jangan, beliau sampaikan. Berpikir pun jangan, berniat pun jangan. Jadi kita akan coba melaksanakan perintah itu Bang dengan berbagai trik lah Bang. Saya udah memiliki beberapa trik lah Bang. Salah satunya tadi saya sampaikan Bang, Babinsa aktif kepada masyarakat, buka pengaduan di Koramil. Tidak punya HP, tidak punya pulsa, datang ke Koramil, laporkan kepada Babinsa. Oh begitu. Nah, jadi nanti akan dicatat secara manual Bang. Jadi banyak cara Bang. Artinya proses rekrutmen prajurit TNI tegas, tidak pakai transaksional. Betul Bang, betul. Jadi selain nomor HP juga masyarakat ya zaman sekarang anak-anak muda atau adik-adik ini pasti punya akun medsos Bang. Jadi bisa laporkan langsung ke akun TikToknya. Atau bikin story. Bener Bang. Jadi kalau mau melaporkan ada hal-hal yang tidak pas gitu Bang, atau yang perkeliruan, nah bisa langsung ke akun TikTok kita punya Bang, itu @puspen_tni_ad Bang. Oh gitu. Jadi langsung. akunnya Pusat Penerangan TNI AD, langsung saja ke mungkin kalau di Instagramnya DM ke akun tersebut, nanti akan admin TikToknya Puspenat nanti akan menjawab Bang. Intinya apabila ada hal-hal yang tidak puas Bang masyarakat Bang, sudah kita buka nomor pengaduan, kemudian kita buka lagi tentang medsos untuk laporan. Masih belum puas juga, datangi Bang ke Babinsa. Babinsa tidak puas lagi di Babinsa, Datin dan Ramil Bang. Atau nggak puas lagi di Ramil, datang ke saya Bang. Begitu Bang. Jadi banyak cara Bang sebenarnya Bang. Nah gitu. Sekarang ini kan dalam proses rekrutmen prajurit TNI. Nah ini Pak Dandim kan juga pernah ikut. Betul. Ya. Kira-kira ada enggak saran dan masukan bagi adik-adik kita yang saat ini lagi berjuang? Saran untuk daripada kau berpikir bayar, lebih bagus kau ikut begini. Nah, mungkin Pak Dandim punya saran. Ya Bang, jadi namanya profesi tentara ini kan sebenarnya sama dengan profesi lainnya Bang ya. Ada yang ingin berprofesi sebagai dokter, ada yang ingin berprofesi sebagai insinyur, kemudian PNS dan sebagainya. Jadi memang harus kita persiapkan Bang adik-adik ini Bang. Jadi ada masa waktu tunggu dari kelas 3 SMA itu Bang sampai dengan seleksi itu ada waktu, kan seleksinya tentara itu kan itu aja Bang. Nggak berubah Bang. Dan setiap tahun dibuka. Tes psikologi, tes kesehatan, tes akademik, tes jasmani, itu tuh aja Bang tesnya. Jadi setiap tahun nggak ada yang berubah Bang. Jadi kalau mau daftar tentara ya adik-adik itu mulai latihan tiap hari. Ada waktu senggang, lari, kemudian push up, sit up. Kalau memang ingin latihannya dipimpin oleh pelatih Bang, silakan datang ke Kodim Bang. Ya ada Bang, ada Bang. Kita membuka latihan secara gratis Bang. Bagi adik-adik ini yang pengen, saya ingin dilatih oleh pelatih lah. Bagaimana sih trik-trik biar pull up-nya dia bisa bisa bagus dan sebagainya. Nah, datang ke Kodim Bang, tinggal laporkan dan sebagainya, nanti latihan tiap hari di lapangan Gaspa Bang, dekat Kodim itu Bang. Nah, ini kan Kodim begitu memfasilitasi masyarakat untuk mengikuti proses ini. Nah, kalau misalnya tahun ini gagal, kan masih ada tahun depan. Betul Bang. Kan hampir setiap tahun ya Pak Dandim. Tiap tahun Bang, tiap tahun ada. Penerimaan ini tiap tahun ada, Sabah dan Sata ada. Jadi kesempatan terbuka besar Bang. Tergantung sekarang kembali lagi kepada bagaimana usaha dan doanya adik-adik itu Bang. Jangan baru satu kali gagal, nah itu Bang, mundur. Nah begitu sekali tes gagal kan harus mengevaluasi. Kira-kira saya kemarin gagal tesnya di mana gitu kan. Kalau masalah perkara menyalahkan orang gitu gampang sekali Bang. Kadang-kadang itu wah padahal kawan saya ini yang kita seleksi sama-sama, dia larinya di belakang saya. Kok kenapa dia lulus? Saya tidak Bang. Banyak faktor Bang, di proses seleksi banyak faktor. Jadi kadang-kadang parameternya adalah itu kalau seleksi itu memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat Bang. Apa kita singkat tuh MS dan TMS. Gitu. Kadang-kadang
Ada yang mungkin di jasmaninya dia memenuhi syarat, Iya. kemudian kesehatan memenuhi syarat, kemudian pesi memenuhi syarat, semuanya memenuhi syarat. Tapi kan kita ada alokasi bang, jangan lupa Iya, bang. berapa yang Ada diterima. alokasi bang, dan itu akan di ranking Iya. gitu bang. Gitu. Di ranking itu ada kewenangan dari tim panitia pusat nanti yang akan meranking. Jadi kadang-kadang ada yang gagal itu karena alokasi. Iya. Jadi semua tesnya memenuhi syarat, tapi alokasinya nggak dapat Iya, bang. Begitu misalnya, di ranking bang, yang diterimanya misalnya 200 orang iya. bang, dia di 202 bang. Iya. Berarti kan tidak masuk Oh alokasi. iya, siap, seperti itu. paham. Nah, kalau Pak Dandim sendiri ikut tes ini berapa kali baru bisa Alhamdulillah tembus? saya bang, ya kembali lagi bang ke garis tangan juga. Iya. Saya tidak bilang saya mungkin hebat dan sebagainya, tidak Mhm. bang. Cuman memang kebetulan ayah saya juga tentara bang. Jadi pada saat saya dulu kelas 3 SMA, Dia sudah memang saya latih memang. dipersiapkan bang. Saya Dipersiapkan. dikonsulkan psikologi, saya dikonsulkan kesehatan, apa yang kurang nih, nanti di mungkin di operasi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi alhamdulillah saya waktu itu lulus SMA, daftar bang, langsung masuk. Jadi kalau kita mau ikut seleksi calon anggota TNI tidak instan kayaknya. Tidak instan bang, bener Iya. bang, tidak instan. Malah kalau berpikir bang, bagi adik-adik ini mungkin yang sudah seleksi kesekian kalinya bang, Iya. seharusnya dia udah punya bekal Ada pengalaman. pengalaman ya bang. Dia punya pengalaman. Oh, kemarin saya gagalnya di JAS, saya pull up-nya hanya naik 5 contohnya bang. Iya. Berarti kan dia harus tahu kekurangannya bang. Dilatihlah itu kekurangannya, sehingga diharapkan pada saat seleksi ke depannya, ya dari sebelumnya pull up-nya naik 5 bang, Bisa berikutnya jadi ditambah. 10 Iya. kan gitu kan bang gitu. Jadi karena komponen tesnya itu aja bang kalau tentara bang, nggak ada yang berubah bang gitu. Nah, ini kan juga seiring perkembangan zaman, tentunya kan dalam proses rekrutmen ini dibutuhkan skill-skill. Misalnya calon ini dia mampu di IT atau apa, ada juga dia bisa ngaji. Apakah memang juga berlaku seperti itu? Oh iya bang, berlaku bang. Jadi tuh ada penilaian poin khusus plus bang. Iya, poin plusnya. Jadi nanti tes semua tes dilalui. Kemudian ada beberapa pertimbangan bang. Oh ternyata banyak juga bang adik-adik ini yang saya dulu zaman SMA karena dia hobi main game online bang. Iya. Jadi jago dia bang. Oh komputernya, IT-nya dan sebagainya. Oh itu menjadi lebih catatan bang. tersendiri. Catatan tersendiri bang. Karena penting bagi kita bang. Karena di zaman saat ini memang, apalagi kita di TNI, khususnya TNI ini sudah punya namanya satuan siber bang. Iya. Ya, tugasnya tugas di dunia maya itu perlunya anggota-anggota TNI yang memang dia ahli IT bang. Itu salah satu contohnya bang. Yang lain pun banyak bang. Mungkin dia pintar di ilmu agama bang. Kemudian di bidang olahraga. Banyak contoh bang di bidang olahraga. Pemain-pemain bola timnas itu juga kan rata-rata prajurit TNI bang. Gitu. Jadi bisa juga mengharumkan nama TNI pada saat nanti dia jadi prajurit seperti itu. Nah memang untuk ikut seleksi ini ya seperti tadi bahwa bukan instan, persiapkan diri secara Betul, apa bang. Dan jangan terjebak pada pemikiran bahwa harus bayar. Betul bang. Ikuti saja bang seleksinya dan sebagainya. Konsultasikan di daerah-daerah di desa di daerah tempat mereka tinggal itu mereka punya koramil. Mereka punya Babinsa, silakan konsultasi kepada Pak Babinsa dan sebagainya, nanti diarahkan. Saya yakin Pak Babinsa juga akan mengarahkan adik-adik itu dengan baik gitu bang. Ya. Ada enggak pesan khusus Pak Dandim bagi adik-adik kita di wilayah Luraya ini yang tengah berjuang untuk mengikuti proses seleksi ini? Ya untuk adik-adik, semua apapun perjuangan kita itu tidak ada yang mudah bang. Iya. Bukan hanya untuk seleksi TNI bang, seleksi yang lain itu semua sama bang, semua butuh perjuangan. Nah butuh perjuangan tuh kita tentunya modalnya niat bang, pertama niat dulu kita mau ingin menjadi anggota TNI, kemudian usaha bang, usaha dia latih terus, dia mungkin di satu desa itu ada teman mereka yang sudah duluan masuk jadi TNI bang, bisa saring sharing bang. Caranya bagaimana kemarin tes pesinya, kok bisa lulus, coba ajarilah. Kemudian akademiknya bagaimana, apa yang dipelajari, ya kan? Jasmaninya bagaimana, triknya itu bisa membuat mereka percaya diri bang. Jadi mereka dengan banyak mereka berdiskusi dengan
mungkin Babinsa dan Ramil ataupun teman-teman mereka yang sudah lulus itu mereka banyak berdiskusi, akhirnya menjadi motivasi bagi mereka, dan ya mereka harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin Bang gitu Bang. Tidak ada jalan instan Bang, tadi seperti Ya, Abang nggak ada sampaikan, instan. tidak Harus ada yang instan Bang, dipersiapkan. semua harus tetap usaha. Gagal sekali, insya Allah coba lagi tahun depan dan sebagainya. Karena kalau kita baca media apa pemberitaan ada yang sampai 5 kali ikut tes iya baru Bang, lulus. kadang-kadang memang itulah Bang, apa namanya, Iya. anomalinya dari jalan hidup orang Bang. Kalau saya bilang anomali Bang. Iya. Karena kadang-kadang ada satu angkatan saya aja saja Bang. Angkatan saya itu dia mulai daftar, dia kebetulan orang Ambon Bang. Iya. Mulai daftar Tamtama gagal. Daftar Bintara gagal. Kesempatan umur terakhir Bang, karena nothing tulus Bang. Iya. Sudah tidak inilah. Pasrah lah Bang. Nyoba Akmil Bang. Iya. Masuk Bang. Masuk di situ. Masuk Bang. Berarti kan ya sudah jalannya Iya. gitu Bang. Akhirnya takdirnya dia Takdirnya di situ Bang. Tapi ya sekali lagi Bang, berbicara karir pun kita harus mempersiapkan diri. Iya. Mempersiapkan apa namanya, jasmani kita Bang, akademik kita, kesehatan kita semua harus dipersiapkan. Nah, apalagi ini kan revisi Undang-Undang TNI ini makin membuka peluang besar dari umur 22 menjadi 24. Betul Bang. Jadi masanya makin panjang nih Bang, bisa dimanfaatkan. Jadi ya bagi adik-adik kita yang mau persiapkan diri. Kalau misalnya selama ini mau jadi TNI, rajin begadang. Nah itu Bang, mulai ini Bang, kadang-kadang disiplin. Jangan kecewa boleh Bang. Namanya manusia itu kan punya sisi dasar manusia itu gagal mengikuti seleksi, kemudian kecewa itu wajar Bang. Tapi jangan berkelanjutan Bang. Dia harus ingat ada masa depan yang harus dia raih kan gitu Bang. Jadi oke, kecewa mungkin ya beberapa hari, habis itu dia fight lagi. Oke, saya bertekad untuk tes tahun depan. Dia mulai lagi evaluasi apa yang menjadi kendala dia. Dia coba dia tanya-tanya ke mungkin yang sudah menjadi contoh sebelumnya dan sebagainya. Iya Bang, ya insya Allah saya yakin ada jalan Bang. Intinya tetap semangat Bang. Ya, kuncinya gas pokoknya Bang. Gas full Bang gitu. Nah, pesan-pesan atau apa kepada adik-adik kita yang akan atau tengah berjuang dalam mengikuti rekrutmen prajurit TNI. Silakan Pak Dandi. Ya, para adik-adikku sekalian, jadi cita-cita yang adik-adik dambakan, entah mau jadi prajurit TNI, mau menjadi anggota kepolisian dan sebagainya, itu cita-cita yang mulia tentunya, harus diikuti dengan rasa atau keinginan yang kuat. Jadi jangan hanya kita mengikuti yang lain, tidak. Jadi niatkan bahwa cita-cita itu adalah niat untuk memberikan kebanggaan bagi keluarga orang tua kita Bang. Nah, insya Allah dengan niat itu dulu Bang, langkah kita akan mudah nih Bang. Nah, kemudian berikutnya persiapan diri kita. Kita mau jadi anggota TNI, persiapkan diri kita, fisik, kesehatan, dan sebagainya. Sering-seringlah berkonsultasi dengan teman-teman dan sebagainya mungkin sudah lulus, kemudian bapak-bapak binsa dan sebagainya, dengan berbagai input yang diterima itu, dengan persiapan yang kita terus-menerus kita lakukan tiap hari dan sebagainya, insya Allah pasti ada jalan lah Bang. Saya tidak menggaransi pasti masuk Bang, tidak Bang ya, tapi insya Allah pasti akan diberikan kemudahan sama oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang penting juga Pak Dandim, jangan percaya dan terjebak. Betul Bang, sekarang era terbuka Bang, sekarang apapun bisa disampaikan Bang. Keluh kesah kita sangat terbuka Bang, jadi masyarakat pun harus berpikir cerdas, berpikir terbuka. Jadi kalau ada oknum-oknum yang menawarkan dan sebagainya, entah itu oknum beneran dari TNI ataupun dari luar, gampang sekali Bang mengklarifikasi Bang, gampang sekali Bang. Jadi laporkan, ditegaskan oleh Bapak Pangdam bahwa penerimaan anggota TNI tidak dipungut biaya sepeser pun, gratis. Siap. Terima kasih Pak Dandim. Kita sudah panjang lebar tentang proses rekrutmen TNI, prajurit TNI dengan revisi undang-undang, dan inti poinnya bahwa mengikuti proses rekrutmen prajurit TNI itu tidak instan. Dan tidak berlaku bayar membayar. Betul sekali Bang. Ya. Terima kasih Pak Dandim. Kita terima kasih sekali Bang undangannya Bang. Siap. Sahabat Koran Surya, dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.